salam budaya. Berjumpa lagi ya teman-teman, bersama saya Aris Pranoto di channel Omah Keris Grobogan, channel edukasi Tosanaji dari Purwodadi Grobogan ya teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas untuk keris kolonadah dan keris dolok ya teman-teman ya. Dimana keris ini sama-sama berlok 5 dengan rincian yang hampir mirip, yang menjadikan pembeda hanya pada sogokan saja ya teman-teman ya. Untuk keris kolonadah itu memiliki sogokan 1, sedangkan nanti untuk keris dolok itu memiliki sogokan 2 ya teman-teman ya. Untuk keris kolonadah ini sudah saya siapkan karena tidak ada rangkanya teman-teman ya, tidak ada rangkanya, jadi langsung saya buka ya. Untuk keris ini keris rincian baru, istilahnya hiasan baru ya teman-teman ya, buatan baru dari, tidak tahu saya, hanya cuma ini keris baru teman-teman ya. Tapi untuk garapnya ini lumayan bagus, detail, dimana garapan untuk dikalalis juga tegas, sogokan juga tegas, untuk wadidangnya juga tegas, gonjo juga tegas sekali ya teman-teman ya. Untuk 55 si 4 5 ya juga sudah menganut lok rengkol ya teman-teman ya. Terus untuk yang satu ini untuk keris doloknya nih teman-teman ya, ini menggunakan sandangan kayu Timoho kuno dengan pendok bunton Solo ya. Untuk handle masih sama hasil pokok pelayu dari khas Solo. Kalau yang satu ini teman-teman, ini untuk keris doloknya ya, ini untuk tatanan pamor hampir mirip Mojopahit ya. Ini hampir mirip Mojopahit, tapi ini kerisnya bukan tangguh Mojopahit teman-teman. Ini untuk kerisnya tangguhnya Sultan Agung karena dia memiliki wilayah yang besar dengan karakteristik pamor total khas Sultan Agung. Jadi tidak bisa ini, walaupun pamornya dia seperti ini, dimasukkan ke era Mojopahit tidak bisa teman-teman, karena ada ada istilahnya persyaratan yang harus diikuti kalau dipenuhi untuk menuju ke tangguh Mojopahit ya teman-teman. Ya di sini ada keunikan, di sini ada pamor sumber, dan pada bilah ini hampir membentuk balak 5 teman-teman, hampir membentuk dan mas ya teman-teman ya. Ini untuk dari segi pamor. Terus mungkin untuk secara filosofi teman-teman, untuk secara filosofi untuk keris dolok ini, keris dolok itu dulunya ya terinspirasi mbah empunya dulu ya teman-teman ya. Dolok itu memiliki arti anakan jati teman-teman, jati muda yang terus bertumbuh. Misalnya untuk musim kemarau itu dia pasti akan merontokkan daunnya, dan setelah musim penghujan dia akan kembali teman-teman, akan kembali tumbuh daunnya, dan bahkan akan lebih lebat, dan siklus itu akan berulang-ulang sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun teman-teman ya, untuk menjadi jati yang lebih berguna, berkualitas dan bermanfaat. Dan ini memiliki makna apa teman-teman? Ini memiliki makna bahwa manusia itu harus pandai beradaptasi teman-teman, pandai beradaptasi, tangguh dalam segala hal, dalam segala situasi dan rintangan teman-teman ya. Sehingga kita yang memiliki keris dolok atau tuah dari keris dolok ini, atau filosofi atau yun dari keris dolok ini adalah supaya yang memiliki keris ini bisa tangguh dalam segala hal, dalam segala rintangan, dan mampu beradaptasi teman-teman, mampu beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi, baik itu kondisi terburuk apapun dia harus bisa mengatasi. Setelah perjalanan itu teman-teman, ada anggapan bahwa setiap kehidupan itu kalau orang itu kalau mau sukses, dia mau istilahnya bahagia hidupnya atau dikelaknya, itu harus ada istilahnya tirakat teman-teman ya, seperti yang dilakoni secara filosofi keris dolok tadi teman-teman. Di saat musim kemarau, keris dolok itu daun jati itu akan rontok teman-teman. Karena apa?
dia beradaptasi dengan lingkungan agar bertahan hidup, karena untuk menyimpan kadar air yang tidak terlalu banyak sehingga dia merontokkan jatinya. Dan setelah musim penghujan datang, dolok ini atau jati muda ini akan menjadi bertumbuh menjadi pohon jati yang lebih baik lagi, dan untuk daunnya akan lebih lebat lagi teman-teman ya, sehingga akan menjadi jati yang berkualitas. Sama seperti manusia, bila manusia itu ingin mendapatkan kesuksesan di akhirnya, maka perlu adanya tirakat ya teman-teman ya, perlu adanya tirakat, istilahnya puasa ya. Puasa setiap orang kalau istilahnya mau tirakat, ketika orang itu mau berpuasa, insya Allah dia pasti akan menemukan lebaran ya teman-teman ya. Karena apa? Setelah melakukan istilahnya tirakat 1 bulan penuh, maka akan datang Idul Fitri ya teman-teman ya, agar kita menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa dan bermanfaat bagi manusia ya teman, seperti itu. Ini terkandung dalam filosofi Krisdolog seperti itu ya teman-teman. Tapi dalam sisi lain, Krisdolog ini mempunyai filosofi tersendiri teman, mempunyai arti sendiri dengan sudut pandang yang berbeda. Bahwa Krisdolog ini juga diyakini sebagai wujud pamor tunggak semi teman-teman. Kenapa disebut pamor tunggak semi, wujudnya seperti keris? Karena pamor tunggak semi itu kurang lebih seperti dolok ini teman-teman. Dolok ini dia mulai kecil, tumbuh menjadi besar, menjadi bermanfaat seperti itu. Dan banyak para pengusaha itu memburu keris dolok ini karena apa? Yang filosofi yang sudah saya ceritakan di depan tadi, ada keyakinan bahwa keris dolok ini akan menjadi seperti ini bila dilakukan seperti ini ya, itu teman-teman ya. Ini sekilas untuk keris doloknya teman-teman ya. Nanti kita zoom untuk keris dolok sama keris kolonadah ya teman-teman. Untuk keris doloknya saya masukkan dulu, kita ke keris kolonadah ya teman-teman. Kalau enggak kita bandingkan dulu biar ada referensinya ya teman-teman ya. Ini yang membedakan hanya sogokan ya teman-teman ya. Untuk keris dolok sogoknya 2, untuk keris kolonadah hanya 1. Jadi semua rincian sama. Ya, gandhi lugas, tikel alis, sogokan rangkap, depan belakang, serawean. Ini tapi ini terdapat gerenang teman-teman. Kalau sama untuk keris yang kolonadah, tikel alis juga ada ya. Sogokan depan, serawean. Nah, tapi ini tidak memakai gerenang teman-teman. Tapi ada yang memakai gerenang ya. Ini ya teman-teman. Terus untuk keris kolonadah sendiri teman-teman, keris kolonadah itu mempunyai arti atau mempunyai filosofi. Kolo itu waktu, nadah itu menunggu teman-teman. Jadi keris kolonadah itu adalah menunggu waktu. Menunggu waktu apa? Yang menunggu waktu untuk berpulang kepada Sang Pencipta teman-teman. Jadi secara garis besar, keris kolonadah ini bercerita atau menggambarkan kehidupan bahwa manusia itu hidup hanya sebentar ya. Manusia itu hidup hanya sebentar, sambil menunggu untuk berpulang kepada Sang Kuasa. Alangkah baiknya menebar kebaikan, memberikan manfaat untuk alam sekitar atau orang-orang di sekitarnya, sehingga apa, dalam waktu yang sebentar itu kita bisa bermanfaat, berguna untuk mendapatkan pahala di alam kelak ya teman-teman ya. Jadi keris kolonadah ini diciptakan kemungkinan lebih sedikit dulu teman-teman kalau sepuh. Karena apa? Untuk keris kolonadah itu dulu hanya pesanan orang-orang tertentu, orang-orang yang istilahnya apa ya, mungkin cendekiawan atau zaman sekarang itu istilahnya pejabat ya teman-teman ya. Karena memiliki arti yang dalam bentuk sederhana, tapi memiliki arti yang sangat dalam ya teman-teman ya, untuk keris dolok. Sehingga di dalam dalam perjalanan hidup itu kita harus selalu ingat bahwa kita itu hidup tidak kekal, tidak abadi. Maka
kita tidak boleh berkelakuan sombong kan, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti setelah ini kita zoom satu persatu ya teman-teman ya. Setelah zoom satu persatu nanti saya jejerkan, kita zoom bersama-sama biar lihat perbedaannya itu lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman untuk visualnya keris dolog dan keris kolonada ya teman-teman ya. Di sini terlihat jelas sekali untuk pamornya hampir membentuk balak 5 ya teman-teman, tapi ini hanya 4. Hanya 4 atas 1. Biasanya itu ada yang 2 1 2. Kalau ini kan 4 1 1 ya. Ada yang 2 1 2 itu juga membentuk balak 5 teman-teman. Bentuk keris kolonadanya ini kelengan ya teman-teman ya, kelengan. Tapi dia keris garap baru loh teman-teman. Ingat-ingat beda besinya itu beda. Ini kita zoom teman-teman, zoom. Nah, lebih besar 2 kali biar kelihatan ya teman-teman. Kita zoom. Kita dekatkan lagi di pamor yang hampir mirip udan mas tadi ya teman-teman, ini di baliknya. Ya, di sini ini terlihat jelas sekali ya teman-teman ya, pamor yang hampir membentuk udan mas ya. Biasanya kan 2 1 2, kalau ini 4, 2-nya jejer, 1 ada lagi tapi tidak terbentuk sampai atas, akhirnya putus ya teman-teman ya. Tapi di sini terdapat pamor sumber. Nah itu ada pamor sumber di bagian gonjo sini ya teman-teman. Ini di baliknya kayaknya juga ada teman-teman. Oh ini ya, ini ada pamor sumber juga ya. Terus untuk keris kolonadanya keleng, nah, jadi tidak berpamor ya teman-teman, tidak berpamor tapi dia garap bagus. Dan untuk locknya keris tersendiri ini juga sudah rengkol ya teman-teman, jadi tidak lock combo atau lock hemet ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan atau yang Tosan Aji Nusantara akan semakin maju, semakin berkembang, dan semakin banyak para pemuda-pemuda baru yang mencintai Tosan Aji, karena memang ini sebagai warisan budaya non benda yang sudah diakui UNESCO ya teman-teman ya. Jangan sampai kebudayaan kita nanti diakui budaya lain kita baru teriak-teriak ya. Milik kita ya, yuk mari kita lestarikan bersama-sama. Terima kasih ya teman-teman. Salam Rahayu, salam budaya, sukses selalu untuk kita semua. Rahayu.